Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, apakah batal wudunya suami istri apabila bersentuhan kulit? Nah, ini pertanyaan yang sering kita dengar dan juga berbagai macam jawaban kita dengar pula dari pertanyaan ini. Oleh karenanya kita merujuk kepada kitab Ibanatul Ahkam di sini. Ada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Aisyata radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Kangjeng Nabi pernah mencium sebagian istrinya. Nah, istrinya di sini oleh sahabat Urwah dikatakan adalah Siti Aisyah sendiri. Kemudian summa kharaja ila sholat, baginda Nabi keluar menuju sholat, walam yatawaddo, dan tidak berwudu lagi. Ini arti etimologi daripada hadis ini. Lalu kemudian oleh ulama-ulama atau imam-imam mazhab, hadis ini ditakwil menjadi lamsul mar'ah wa takbiluha la yunkidul wudu'a wa bihi akhoda Abu Hanifata. Menurut Imam Abu Hanifah, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan dan mencium perempuan, di sini diantaranya adalah istri, itu tidak membatalkan wudu. Ini menurut mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Sedangkan waqala asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan al-lamsu biduni hailin, bersentuhan kulit dengan perempuan sekalipun dengan istri, biduni hailin, tanpa ada penghalang, ligoiri mahromin, kepada perempuan selain mahram, di antara guer mahram adalah istri kan. Yunkidul wudu'a, itu bisa membatalkan wudu. Jadi menurut madhab Syafi'i, bersentuhan kulit laki-laki perempuan itu bisa membatalkan wudhu sekalipun dengan istri, karena istri golongan guer mahram. Sedangkan wa ingda Ahmad wa Malikin alam subi syahwatin yunkidul wudu'a. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal dan juga Imam Malik, bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan itu tidak membatalkan wudhu kecuali ada syahwat. Jadi apabila ada syahwat ketika bersentuhan kulitnya, maka disitulah membatalkan wudhu. Tapi kalau tidak ada syahwat, tidak membatalkan wudhu. Jadi kita tarik kesimpulan dari 4 mazhab ini, masalah bersentuhan kulit dengan istri ketika kita punya wudhu, Imam Syafi'i mutlak membatalkan, mau ada syahwat atau tidak, kecuali ada penghalang. Seperti bersentuhannya ada terhalang oleh baju atau kain, itu tidak membatalkan. Kalau Imam Hanafi itu tidak membatalkan secara mutlak. Artinya mau ada syahwat atau tidak, mau ada penghalang atau tidak, itu tetap tidak membatalkan kepada wudhu. Nah, kalau menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, ini kalau ada syahwat membatalkan wudhu, kalau tidak ada syahwat, tidak membatalkan kepada wudhu. Jadi 4 mazhab ini berbeda pendapat. Nah, oleh karenanya kita di Indonesia ini mayoritas Syafi'i. Apabila kita bermadzhab Syafi'i, lalu kemudian tidak menekatkan batal bersentuhannya kulit antara suami istri, dengan memakai pendapat salah satu dari imam mazhab yang lain seperti Imam Hanafi yang tidak membatalkan secara mutlak, tapi kita tidak taklid kepada Imam Hanafi dan tidak mengetahui syarat wudhu, rukun wudhu, pembatalan wudhu menurut Imam Hanafi, maka ibadah kita fasid namanya. Sebagaimana Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Syarhil Minhaj, yaitu Tuhfatul Muhtaj, mengatakan man adda ibadatan mukhtalifan fi sihhatiha, orang yang melaksanakan ibadah yang dipertentangkan akan sahnya.
min ghairi taqlidin ilal qaili biha, tanpa didahului dengan mengikuti atau taklid kepada imam yang berkata akan sahnya ibadah tersebut, maka lazimahu i'adatuha, wajib bagi orang yang melakukan ibadah tersebut kudu mengulang ibadahnya. Jadi harus taklid dulu. Jadi sekali lagi di dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan itu bisa membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab.